My name is Ivanze Kenji Sakai. I'm here to present my project was interpreting. What is a nation? Apa itu bangsa? Upaya untuk mendefinisikan secara formal bangsa sebagai konsep politik berawal pada tahun 1882 ketika filsuf dan sejarawan Prancis Ernest Renard menerbitkan esai pentingnya berjudul Apa itu Bangsa. Dalam esai ini, Renard mendefinisikan bangsa sebagai solidaritas berskala besar yang dibentuk oleh perasaan pengorbanan yang dilakukan seseorang di masa lalu dan pengorbanan yang harus dilakukan seseorang di masa depan. Ini menjelaskan mengapa Renard percaya bahwa jika kita membayangkan bangsa sebagai sesuatu yang baik dan layak untuk terus-menerus dikorbankan, kita harus menyadari bahwa hal itu tentu memerlukan proses melupakan. Ini karena di luar negeri, upaya untuk memperoleh persatuan nasional baik atas nama nasionalisme, kewarganegaraan maupun etnis melibatkan tindakan kekerasan dan selanjutnya melupakan. Berdasarkan konsepsi awal bangsa yang dikembangkan oleh Renard, para sarjana telah muncul dengan definisikan yang lebih formal tentang bangsa, yaitu komunitas orang-orang yang dibentuk oleh dasar kombinasi fitur secara bersama seperti bahasa, sejarah, etnis, budaya, dan wilayah. Dengan kata lain, bangsa adalah identitas kolektif sekelompok orang yang dipahami sebagaimana didefinisikan oleh bahasa, sejarah, etnisitas, budaya, dan wilayah. Dan karena alasan ini, suatu bangsa umumnya lebih terbuka secara politis daripada kelompok etnis. Bahkan banyak sarjana menganggapnya sebagai kelompok etnis yang sepenuhnya dimobilisasi atau dilembagakan. Kemudian, ilmuwan politik terkenal Benedict Anderson memandang bangsa sebagai komunitas yang dibayangkan bagi Anderson. Bangsa adalah komunitas politik yang dibayangkan yang secara budaya dibayangkan sebagai sesuatu yang secara inheren terbatas dan berdaulat. Seperti yang dapat kita lihat ada empat elemen kunci dalam definisi ini. Pertama, bangsa dibayangkan hanya karena anggota bangsa tertentu tidak akan pernah bertemu dengan sebagian besar sama anggotanya. Namun dalam pernikahan masing-masing meningkatkan citra persekutuan mereka. Kedua, bangsa dibayangkan sebagai sesuatu yang terbatas karena memiliki batas-batas yang terbatas namun terkadang elastis yang melampaui batas-batas negara lain. Ketiga, bangsa dibayangkan sebagai sesuatu yang berdaulat karena konsep bangsa itu sendiri lahir dari zaman ketika pencerahan dan berevolusi menghancurkan legitimasi kerajaan dinasti hierarkis yang ditetapkan Tuhan. Akhirnya, bangsa dibayangkan sebagai sebuah komunitas telah terlepas dari ketidaksetaraan dan eksploitasi yang mungkin terjadi dalam masing-masing negara. Bangsa dipahami sebagai persahabatan horizontal yang mendalam. Sintaksis adalah hukum bahasa yang menentukan urutan kata dan struktur kalimat dasar dalam berbagai bahasa. Setiap bahasa memiliki sintaksis khusus yang memberi tahu pembicara dan pendengar bagian kalimat mana yang muncul lebih dulu untuk membantu mereka memahami apa yang sedang dikatakan. Ini adalah pedoman yang kita gunakan saat berbicara dan menulis agar kalimat dapat dipahami dan koheren. Waspadalah agar tidak membingungkan sintaksis atau semantik dengan diksi. Ini merupakan tulang punggung konstruksi kalimat, jadi mari kita uraikan definisi ini. Sintaksis, seperti yang baru saja disebutkan, adalah urutan kata dalam sebuah kalimat. Diksi adalah pilihan kata khusus yang dimaksudkan untuk mengungkapkan makna tertentu. Semantik adalah makna yang disampaikan oleh kata-kata tertentu yang digunakan. Kami akan fokus pada sintaksis untuk video ini. Dalam bahasa Inggris, ada urutan kata yang ditetapkan untuk sebagian besar jenis kalimat. Tentu saja selalu ada pengecualian, tetapi sebagian besar waktu kalimat bahasa Inggris standar akan mengikuti urutan kata SPO, subjek, kata kerja, objek. Seperti dalam anak laki-laki itu melihat keluar jendela. Dalam contoh kalimat ini, kita memiliki subjek anak laki-laki, kata kerja lihat, dan objek keluar.
Gambar ini adalah pohon sintaksis tata bahasa Inggris yang digunakan oleh ahli bahasa untuk memetakan struktur kalimat. Anda mungkin tidak sering menemukan pohon sintaksis, tetapi mengetahui cara menggambarnya cukup berguna dan akan membantu Anda memahami struktur kalimat. Dalam bagian, Anda dapat melihat bahwa kalimat dipecah menjadi beberapa bagian: kata kerja, kata benda, artikel, dan preposisi. Setelah langkah ini, kata-kata dikelompokkan bersama untuk menentukan bagian kalimat mana yang merupakan frasa kata benda, frasa preposisi, atau frasa kata kerja. Kata menarik, SPO bukan satu-satunya struktur urutan kata. Bahasa lain memvariasikan urutan kata dan bahkan menyertakan komponen tambahan dalam sintaksisnya. Dalam contoh yang diberikan dalam pohon sintaksis, subjeknya adalah cat, kata kerjanya adalah sat, dan objeknya adalah mat. Gambar kedua ini adalah cara lain di mana sintaksis dapat ditulis. Yang ini mengambil kalimat anjing itu mencintai gadis itu dan membaginya menjadi artikel. D, kata benda N, kata kerja, frasa kata benda NP, dan frasa kata kerja EVP seperti contoh sebelumnya. Dan kalimat ini subjeknya adalah anjing, kata kerjanya adalah dicintai, dan objeknya adalah gadis. Sekali lagi, pohon sintaksis tidak dimaksudkan untuk mengintimidasi, tetapi digunakan untuk lebih memahami struktur kalimat dan untuk mengungkapkan tujuan setiap bagian dalam kalimat. Penggunaan tambahan untuk pohon sintaksis adalah bahwa setiap kali urutan kata yang berbeda digunakan untuk sebuah kalimat, itu dapat diuraikan dengan memetakan seperti contoh di atas. Misalnya, jika Anda mendengar kalimat dalam bahasa asing yang mengikuti urutan DSO atau bahasa lainnya, membuat pohon sintaksis untuk kalimat itu dapat membantu Anda untuk mendapatkan kata-kata dalam urutan SPEO sehingga Anda dapat memahami apa yang dikatakan. Mari kita lihat. Sintaks adalah struktur kalimat. 2, diksi adalah pemilihan kata untuk menghubungkan makna tertentu. 3, semantik adalah makna yang diungkapkan dari kata-kata yang digunakan. 4, pohon sintaksis adalah alat grafik yang rapi untuk memetakan struktur kalimat dan memahami urutan kata serta cara kerjanya dalam dunia bahasa Inggris. Terima kasih telah bergabung dengan kami untuk tutorial sintaksis ini. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, lihat saluran kami lainnya untuk bantuan tambahan. Sampai jumpa di lain waktu. Selama hampir dekade, para ilmuwan mencari sumber virus baru yang mematikan melalui penggunaan tertinggi di Tiongkok dan gua-gua paling terpencil. Mereka akhirnya menemukan di sini, pada kelelawar Gua Shitao. Virus yang dimaksud adalah virus corona yang menyebabkan epidemi sindrom pernapasan akut berat atau SARS pada tahun 2003. Virus corona adalah sekelompok virus yang ditutupi oleh duri-duri protein kecil yang terdapat seperti mahkota atau corona dalam bahasa Latin. Ada ratusan virus corona yang diketahui. 7 di antaranya menginfeksi manusia dan dapat menyebabkan penyakit. Virus corona SARS-CoV menyebabkan SARS, MERS-CoV menyebabkan MERS, dan SARS-CoV-2 menyebabkan penyakit COVID-19. Dari 7 virus corona manusia, 4 menyebabkan pilek, infeksi ringan yang sangat mendalam pada hidung dan tenggorokan. 2 menginfeksi paru-paru dan menyebabkan penyakit yang jauh lebih parah. Virus ke-7 yang menyebabkan COVID-19 memiliki ciri-ciri masing-masing, menyebar dengan mudah tetapi dapat berdampak parah pada paru-paru. Ketika orang yang terinfeksi burung, droplet yang mengandung virus akan keluar. Virus dapat menginfeksi orang baru ketika droplet tersebut masuk ke hidung atau mulut mereka. Virus corona paling baik dikeluarkan di ruang tertutup tempat orang yang saling berdekatan. Cuaca dingin menyebabkan keserbedungan yang harus tidak mengering sehingga virus dapat bertahan hidup lebih lama di antara inang, sementara paparan sinar UV dan sinar matahari dapat merusaknya. Variasi minuman ini lebih penting untuk virus yang sudah ada. Namun karena sebelum ada yang kebal terhadap virus baru, virus tersebut memiliki begitu baik inang potensial sehingga tidak memerlukan kondisi adil untuk menyebar. Di dalam tubuh, protein spike menempel pada sel inang dan menyatu dengan sel tersebut, memungkinkan virus untuk membaca mesin sel inang untuk mereplikasikan gennya sendiri. Virus
virus corona menyimpan gennya pada RNA. All Semua viruses virus- are either RNA viruses Semua virus adalah virus RNA atau virus or DNA. DNA viruses. RNA viruses Virus tend to be RNA smaller mengandung with fewer genes, lebih kecil. Virus RNA cenderung lebih kecil meaning they dengan affect lebih many sedikit hosts, gen yang berarti mereka menginfeksi banyak inang dan bereplikasi dengan cepat pada inang tersebut. Secara umum, virus RNA tidak memiliki mekanisme proofreading, sedangkan virus RNA memilikinya. Jadi, ketika virus RNA bereplikasi, kemungkinan besar akan terjadi kesalahan yang disebut mutasi. Banyak dari mutasi ini tidak berguna atau bahkan berbahaya, namun beberapa membuat virus lebih cocok untuk lingkungan tertentu, seperti spesies inang baru. Epidemi sering terjadi ketika virus berpindah dan hewan ini ke manusia. Hal ini berlaku untuk virus RNA menyebabkan epidemi Ebola, Zika, dan SARS, serta pandemi COVID-19. Begitu berada di manusia, virus masih bermutasi. Biasanya tidak cukup untuk menciptakan virus baru, tetapi cukup untuk menciptakan variasi atau galur dari virus asli. Virus corona memiliki beberapa perbedaan utama dari sebagian besar virus RNA. Virus corona merupakan salah satu yang terbesar. Artinya virus corona memiliki gen terbanyak. Hal itu menyebabkan lebih banyak peluang untuk terjadinya mutasi yang berbahaya. Untuk mengatasi risiko ini, virus corona memiliki fitur and unique enzim yang memeriksa kesalahan replikasi dan mengoreksi kesalahan. Hal ini membuat virus corona jauh lebih stabil dengan tingkat mutasi yang lebih lambat daripada virus RNA lainnya. Meskipun ini terdapat hebat, laju mutasi yang lambat sebenarnya merupakan tanda yang menyajikan dalam hal mencegah mereka. Setelah infeksi, sistem kekebalan tubuh kita dapat mengenali kuman dan mengacukan jauh lebih cepat jika mereka menginfeksi kita lagi, sehingga mereka tidak membuatkan kita bisa sakit. Tetapi mutasi dapat membuat virus kurang dikenali oleh sistem kekebalan tubuh kita, dan karena lebih sulit dilawan, mereka juga dapat membuat antivirus vaksin kurang efektif karena mereka dirancang sangat khusus untuk virus. Itu sebab ya kita membutuhkan vaksin flu baru setiap tahun. Virus influenza bermutasi begitu cepat sehingga strain baru terus bermunculan. Laju bermutasi virus corona yang lebih lambat berarti sistem kekebalan tubuh, obat-obatan, dan vaksin kita mungkin dapat mengenali lebih lama setelah infeksi, dan karenanya melindungi kita dengan lebih baik. Namun, kita tidak tahu berapa lama tubuh kita tetap kebal terhadap berbagai virus corona. Tidak pernah ada vaksin mentor perawatan yang disetujui virus corona. Kita belum fokus pada penanganan virus penyebab pilek, dan meskipun para ilmuwan mulai mengembangkan penanganan untuk SARS dan MERS, epidemi tersebut berakhir dengan penanganan tersebut menyelesaikan uji klinis. Sering kita mengganggu habitat hewan lain. Beberapa ilmuwan mengatakan bahwa penularan virus corona baru ke manusia tidak dapat dihindari. Tetapi jika kita memiliki hal-hal yang tidak ketahui ini, hal itu tidak akan bencana.